Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah masuk pada malam kedua tahun 1443 Hijriah, di mana malam ini merupakan malam kedua Muharram. Semoga kita semuanya hari ini lebih baik dari hari kemarin, sehingga jadilah kita orang yang beruntung. Andai kata hari ini sama saja seperti hari kemarin, maka kita adalah orang yang rugi, kata Rasul. Andai kata hari ini tambah jelek, tambah tidak baik daripada hari kemarin, inilah orang yang disebut dengan orang yang celaka atau orang yang hidupnya adalah sia-sia. Oleh karena demikian, setiap momen awal tahun Hijriah, kita yang dituntut bukan sekedar untuk mengenang perpindahan Rasul dari Makkah ke Yathrib, tetapi dibalik daripada peristiwa itu, itulah yang menjadi sebagai pegangan dan setiap saat harus tumbuh dalam jiwa kita. Kalau kita lihat perjalanan perpindahan atau peristiwa hijrah, di mana Amirul Mukminin Sayyidina Umar menerima usul yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Padahal banyak usul-usul lain dalam majelis rapat tersebut, karena di situ juga ikut Zubair bin Awam, juga ikut Utsman bin Affan dalam membicarakan sepucuk surat yang disampaikan khusus kepada Amirul Mukminin oleh Abu Musa al-Asy'ari sebagai salah seorang petugas yang ditempatkan oleh Umar saat itu di Yaman. Ia khusus menulis semua, ya Amirul Mukminin, setiap datang surat dari Tuhan tak pernah ada tahunnya, sedangkan tanggalnya ada, bulannya ada, tahunnya tidak ada. Maka suratnya selalu membingungkan. Ini Tuhan tahun berapa, ini surat tahun berapa. Atas proses itu adalah menyikapi surat daripada salah seorang sahabat Abu Musa. Duduklah musyawarah dengan beberapa daripada sahabat-sahabat besar pada masa Umar. Dalam banyak usulan, ada yang menawarkan tahun, bukan tahun untuk kita umat Islam, kita pakai tahun lahir Nabi. Ada yang menawarkan tak usah, tapi tahun kebangkitan Nabi atau diangkat Nabi jadi Rasul pada usia 40 tahun. Ada yang menawarkan tahun wafatnya Nabi. Ali menawarkan tahun perpindahan Nabi dari Makkah ke Madinah atau ke Yathrib saat itu. Mengapa dibalik dari itu bahwa momen perpindahan Rasul dari Makkah beserta dengan sahabat yang disebut dengan hijrah menjadi sebagai penanggalan
yang harus setiap hari dan setiap bulan dilihat, dikenang, dihayati dan dimaknai oleh umat dalam proses kehidupan, karena banyak sekali hikmah di baliknya. Oleh karena demikian pada malam ini kita baca dua hadis Rasulullah yang berhubungan dengan hijrah ini, yang lebih fokus kepada makna hijrah secara hikmah dan maknawi berbanding daripada hikmah secara kenyataan atau zahiri. Ya, yang pertama, disandingkan rupanya hijrah itu sikap hati dari seorang umat. Hadis yang bersumber daripada Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan beberapa pengarang sanad lainnya, di mana hadis tersebut Rasul mengungkap tentang siapa orang yang berhijrah, dan hijrah ini dihubungkan dengan niat, di mana hijrahnya nanti masih bisa dipahami secara zahiriah. Siapa saja yang berhijrah kepada Allah atau kepada Rasul, ia akan sampai kepada janji Allah dan sampai kepada janji Rasul. Bila ia berangkat hatinya, sikapnya, karena semua amalan kita ditentukan oleh niat. Dari niat itulah kita ingin, apa itu disebut dengan niat? Secara umum, niat adalah sikap hati atau imbi'asu, sebuah dorongan yang ada dalam jiwa untuk kita lakukan sesuatu agar kita peroleh yang sesuai menurut apa yang kita inginkan pada sesuatu itu. Itu niat. Menyoba saja tak pegah. Tanah pubut, sabah but, tegolon terpubut, kanalah mati. Nyan na cita-cita kita nyo dan na mehut lambutnya bertatemeng hasil ji sesuatu. Itulah niat. Dorongan hati yang dibangkit dalam jiwa kita hingga kita menuju kepada perbuatan itu, yang perbuatan itu kita menginginkan sesuai menurut apa yang kita ingin agar kita dapatkannya. Kalau itu niat, ada dua. Ada yang kadang-kadang untuk dunia, ada yang kadang-kadang untuk akhirat. Ada kadang-kadang kita amalkan karena perintah Allah, ada kadang-kadang bukan karena perintah Allah. Kalau demikian, seorang yang salat, tetap maghribnya 3 rakaat, tapi ia salat karena ia ingin mendapat perhatian daripada seseorang yang ia kepingin mau kawin dengan anaknya, dan orang itu sangat taat sehingga dia sengaja pergi kepada satu masjid di mana daripada calon tuannya salat di situ. Yang ia salat juga usalli fardal maghribi. Yang ia salat juga 3 rakaat. Dan ia ngikut imam. Hatinya yang imbi'as tadi, yang membangkitkan dia datang ke situ,
untuk mendapat perhatian daripada seseorang yang punya anak gadisnya agar ia tertarik kepada dirinya dan ia menjadi dianggap orang baik-baik juga orang salat. Padahal dia salat juga sebelumnya, tapi datang ke satu tempat tujuan salatnya ingin menampilkan agar diketahui oleh seorang dengan sesuatu yang inginkan ia perhatian orang itu. Ada orang lain dia salat. Mengapa dia pergi ke tempat itu? Di situ lebih khusyuk. Di situ lebih nyaman salatnya. Di situ bisa nilai iktikaf. Di situ juga sempat ikut tausiah dan nasihat. Di situ juga karena kita ingin mendapatkan yang terbaik agar kita ada pengaruh dalam jiwa dengan salatnya. Tentu sahaja nilai, kualitas, hasil daripada dua orang yang berbuat yang sama salat akan berbeda. Yang pertama, andai kata dia ada perhatian orang yang calon mertuanya kepadanya, ya hasilnya diterima lamarannya dan akhirnya dapat ya jodoh dengan anak sebagai seorang tokoh yang sering salat di situ. Yang kedua, ia mendapatkan pahala dari Allah, ia mendapatkan hikmah salat, mendapat khusyuk, dan ia mendapatkan apa yang Allah janjikan dengan salatnya akan menjauhkan dirinya daripada perbuatan kejahatan. Tentu tidak sama. Begitu juga yang susahnya. Kalau kami sebagai seorang ustaz duduk di meja ini, saya berangkat tadi hidupkan mobil pergi kemari. Itu yang membangkitkan saya apa kemarin? Saya kepingin untuk membagi ilmu ini. Ada hadis Rasulullah, semoga apa yang saya tahu bisa diketahui oleh orang lain. Apa yang orang lain tahu juga dalam pertanyaan diskusi akan menambah ilmu saya. Apa yang dicurhatin oleh orang lain adalah menambah untuk pengetahuan saya. Itu karena Allah, karena perintah Allah untuk kamu tebarkan ilmu. Apa yang kamu dapatkan, kun aliman. Perintah Rasul. Kalau bisa kamu jadi orang alim. Au muta'alliman. Atau kamu minimal menjadi orang yang muta'allim. Au sami'an. Atau mustami'an. Kamu harus menjadi orang yang mendengar nasihat. Yang dalam satu hadis. Maka tidak boleh lebih dari itu. Dalam hadis yang lain ditambahkan. Au muhibban. Atau kamu mencintai kepada orang yang menuntut ilmu. Wala takun khamisan. Jangan kamu pada posisi yang kelima. Kamu akan menjadi orang yang binasa. Dan kamu menjadi orang celaka. Kalau itu dasarnya. Bapak Ibu juga berangkat kemari. Tujuannya adalah yang pertama di masjid. Saya bisa duduk iktikaf. Kalau saya keluar dari masjid habis maghrib. Entah kemana-mana. Enggak sempat saya menikmati pahala iktikaf. Yang kedua, saya barangkali ada sepotong atau dua potong daripada apa disampaikan oleh para guru, dan itu agar mengingat saya yang barangkali banyak yang sudah saya ingat tetapi tidak sempat lupa, dan saya ingin mendapat perlindungan malaikat karena Rasul menjanjikan setiap majlis ilmu dilindungi oleh para malaikat. Tentu saja enggak sama. Ada satu lagi, saya datang tapi tujuan saya apa? Ya, yang penting saya nanti untuk dikenal orang bahwa saya ini orang pandai, bisa ngajar sana kini. Sehingga dalam mengajar yang saya pikir terus adalah untuk bagaimana untuk bisa orang ramai. Tidak berpikir lagi untuk apa sebenarnya yang penting saya sampaikan. Tapi saya pikir ini apa yang harus saya sampaikan yang buat orang ramai. Dan bahkan saya supaya diundang. Lebih dari itu adalah saya setelah terkenal nanti bisa kemana-mana. Dan kita posisi-posisi tentu mudah dapat. Kalau itu, maka yang dapat itu. Kalau itu tidak dapat, berarti tidak dapat apa-apa. Yang akhirat tidak akan mau. Yang insya Allah tidak kita temukan. Ini yang disebut dengan hijrah karena dunia atau karena Allah. Hasilnya akan kita dapatkan.
Untuk itu ditegaskan dalam hadis selanjutnya oleh Rasul, disandingkan antara identitas seorang muslim dengan komitmen atau dinamisnya sikap hijrah dalam hati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Standar yang dipakai oleh Rasul, seorang muslim adalah orang yang membuat selamat, sejahtera, nyaman, tentram orang Islam lain dari lidah dan dari tangannya. Itu. Kalau ucapan kita membuat orang selamat, kalau tindakan kita membuat orang selamat, damai, tentram, enggak menyakiti, enggak merugikan, enggak membohonginya, enggak untuk menipunya, enggak untuk menganiayanya, maka itulah seorang muslim. Tapi kalau seorang muslim taat beribadah, tahajud tiap malam, tapi mulutnya tiap hari adalah membuat orang lain tersakiti, tetangganya tak pernah merasa nyaman kehidupan dengannya, maka dia bukan sebagai seorang muslim. Ya, muslim yang baik dia. Antas yang benar, al-muhajiru man hajara ma nahallahu an. Seorang yang berhijrah adalah orang yang selalu berusaha berhijrah, menjauhkan diri daripada segala apa saja yang dilarang oleh Allah. Apa saja yang menyakiti orang lain, apa saja yang membuat orang lain enggak nyaman, apakah hartanya, apakah nyawanya, apakah kemuliaannya, apakah apa saja istrinya, anaknya, itu sesuatu yang dilarang oleh Allah. Usaha untuk tidak membuat orang lain itu adalah susah, tidak membuat orang lain tersinggung, tidak membuat orang lain tidak merugikan, membuat orang lain tidak teraniaya, membuat anak orang tidak tersakiti, membuat harta orang tidak pernah kita ambil, membuat semua itu adalah hijrah dengan bermacam cara. Dan inilah makna yang harus kita ambil dari proses hijrah, di mana Rasul bukan fisik ingin untuk pindah daerah dengan tujuan, wah di Madinah banyak buah kurma, di Madinah orangnya banyak mau bantu-bantu, di Madinah banyak saudara, di Madinah prospek dagang lebih unggul, di Madinah gaji lebih besar. Bukan itu semuanya. Ya. Di Madinah orangnya cantik-cantik, bisa kawin lagi yang lebih hebat-hebat. Menyonyan tujuan itu dunia. Maka dikatakan dalam hadis tadi itu, maka lihat imra'atin, karena di antara sahabat yang diganyan ikut Nabi Madinah kan karena Allah. Karena cewek ke kawai jak gede. Nyo ada jak gede cai-coi kok. Maka ganyan jak karena seorang wanita untuk ia mengawininya. Itu juga bukan. Lantas kalau kita kembalikan substansi yang terjadi, ya Bapak semuanya saya pikir selalu membaca. Setelah meninggalnya dua pembela Rasul yang sangat setia dan sangat disegani dan ditakuti oleh kaum musyrik, Abu Talib dengan isterinya Khadijatul Kubra, maka ancaman terhadap tugas ibadah kepada Allah, memberikan pencerahan dan menyampaikan risalah semakin dahsyat. Kalau sebelumnya paling-paling tidak boleh berkomunikasi dengan Muhammad dan pengikutnya, hanya belau-belau hanya tanpa ikat batai bak perut karena hanapat belau makanan. Sampai dengan pengumuman itu runtuh sendiri, baru jet dalam belau makanan, jet berinteraksi dan jet untuk berdagang lagi.
Menganti hanjit pejabat tepung, mau belau hanjit. Pu belau barang kawannya hanjit. Bakji pi beg belau itu nyo, tapu beg. 3 tahun sampai begitu komitmen. Ya. Belum begitu berat. Tapi di ujung-ujungnya setelah itu coba bayangkan sampai ancaman nyawa kepada Rasul. Hingga pada malam itu Allah gena selamatkan Rasul tanpa perlu untuk perjuangan, mengalami secara berat, secara fisik bisa. Tapi Allah menunjukkan bahawa tantangan itu adalah ada dan wajib kita hadapi. Nyan contoh katanya, hingga bak malamnya geyu Sayyidina Ali bak depan gegantau daripada dirinya, kemudian ia berangkat cari teman untuk ditemani oleh Abu Bakar, kemudian berangkat dengan pakai juga kenderaan, dan pertama dengan jalan kaki, yang kemudian dibawa kenderaan ataupun kudanya kepadanya. Itu semuanya adalah sifat basyariah yang harus untuk kita maknai bahawa kita tak pernah menyerah kepada keadaan. Bila keadaan mendesak, bermacam usaha dan cara wajib kita hadapi demi untuk kita bisa tenang beribadah kepada Allah, bisa memberi penerangan ke orang lain untuk bagaimana yang mana yang betul, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, dengan bermacam cara. Di Makkah Rasul sampai dengan sihir tak boleh ada di masjid kayak gini, tapi ada di sebuah pojok rumah yang namanya rumah Arqam bil Abil Arqam. Ya. Kemudian dalam perjalanan untuk kita lihat karena ancaman berat sedang dikejar, jangan langsung naik dulu ke Bukit Sur, bersembunyi. Yang sembunyi itu kan ecek-ecek kalau kita pikir 3 malam. Karena guanya begitu, begitu dangkal, yang kalau duduk nampak kepala orang duduk di situ. Di situ Allah berikan mukjizat. Maka Abu Bakar secara fisik dan secara merasa takut. Kalau dia datang, dia akan lihat kita. Hak dan anak betul dan orang lepas leh. Itulah yang dinasihati Rasul. Anak pupu yang penting getanya hana tawakal penuh tapi kibancit usaha. Setelah usaha Allah akan membantu. Innallaha ma'ana. Allah saja getanya ikut partisipasi toba punangkanya merapati ya toba olehnya ipegat umpung ile ditarik ile umpung laba-laba dia ada dia tariknya mentau dah hurung kena ijaknya tapak dah tapi hande hande pada saat berangkat juga Allah berikan mukjizat kepadanya di mana awaknya madung tedu anak mata lagi nyo jekalan. Waktu kita bit dari rumah Ali geyu nang kita bit awak nyanci dari Maghrib kan kai kepung rumah. Macam naik drop. Maka awaknya gejak Rasulullah kita bit gejak Abu Bakar handai kalan. Ya. Jauh mana je apa itu di surat Yasin itu. Maka itu juga mukjizat yang diberikan. Tapi andai kata Allah ambil Rasul untuk menyelamatkan bawa saja tak perlu harus 3 malam bisa, tapi itulah hambatan di dalam kitanya untuk tersampaikan syariat Allah, dan hambatan juga ada kitanya bak hadapi siapa saja yang perlu kita sampaikan. Omnya menanyang ke dalam tunggu-tunggu kang kitanya bendung bak sampaikan ke anak segala macam. Olehnya hana bebas tak ibadah, hana bebas tak pupuk segala macam. Semua itu secara maknawi tantangan. Bukan berangkatnya Nabi yang dilihat. Tantangannya mengapa dan bagaimana saat itu. Di saat kita berhadapan dengan segala persoalan, ada keajaiban yang Allah bantu. Tapi yang baik tumpang ke orangnya haik berkele dah kerana min. Aku home ikut naik mencip gede. Nyan ka pasrah tak boleh. Kita tidak tahu dengan keseriusan Allah akan memberikan jalan. Berangkat dari Gua Sur,
Di Gua Sur juga Allah berikan kekuatan kepada Asma untuk biar main makanan kena ngabek juga. Degede Allah kena kehendak handa mandua nabi makanan kenjut. Hanjut secara saya benar-benar makanan yang tak cit bagaimana. Kemudian pantau jalan oleh Abdullah ibn Abi Bakar. Kemudian dengan minta sidra orang yang jujur walaupun jihkan Islam. Menyahana jujur ada Islam pergi pakai. Itu tolerannya cukup tinggi Rasul. Itu yang penuntun jalan. Jika minta orang yang biasa ajak minta jalan-jalan alternatif, baik jalan biasa. Maka dituntun oleh seorang kafir, oleh Yahudi saat itu. Yang main jalan Rasulullah. Dan tidak datang dengan jalan biasa. Tapi dengan jalan alternatif yang tidak sering dilalui orang pergi ke Yasrib oleh kelompok dagang. Kemudian saat itu ada juga Allah nampakkan dikejar ia oleh orang yang tergiur dengan upah mahal. Ya. Baik dia fikir ukasah mentong laginya. Letak ukasah baru dino. Tertontam yang kapua oleh Muhammad kena liut. Baik tu pun kau berangkat. Kejar dia mengejar 100 juta. Mai tanya dino yang tak betapa pancingan duit itu. Ya, mereka akan mengejar Muhammad. Tetapi tidak mustahil. Yang sangat benci itu kalau dihadapi dengan penuh sopan santun dengan keyakinan. Akhirnya ia tak jadi mau 100 unta. Lebih mahal iman kepada Allah. Dia Islam kepada Rasulullah. Dan saat itu saat mengapa mukjizat Allah tunjukkan di mana kudanya tersimpu tak bisa berangkat begitu dekat dengan Rasulullah. Dan itu kan alat pengejarannya. Akhirnya dia sadar rupanya ini adalah sebuah hidayah yang Allah berikan. Akhirnya dia pergi pada Rasul, bertemu Rasul dan ia mengucap syahadah dan tidak tergiur. Iman kaitan hidayah Allah kata dengan bermacam perjuangan maka tidak merasa tergiur lagi dengan 100 ekor unta yang ditawarkan. Di saat iman galau bisa untuk dinikmati, hidayah belum dapat. Baik cerita. Sabah proyek baru nilai 20 juta mentang kadang-kadang kata pulau Allah. Tak kianat guraya. Tak hancur pupu lain. Baru tingkat 20 juta atau 2 miliar nilai daripada sebuah proyek. Mudah. Hanya sekedar untuk satu kursi dapat. Kalau tapinya kadang-kadang tergiur katanya untuk menawarkan sebanyak-banyaknya dan Allah kita jual kadang-kadang. Nauzubillah. Karena mengapa? Iman, hidayah belum Allah. Kalau demikian apakah mereka itu sebagai orang-orang tidak baik? Bukan. Hidayah Allah belum dapat. Maka tak pernah berhenti dengan baca usaha. Hijrah terus untuk dia sadar. Kemudian apa isyarat begitu sampai dia bangun kubah dan segala macam. Ini yang harus kita pelajari. Hana aneh orangnya menyaipu belau agama dengan peng. Hana aneh orang ikianan agama dengan jabatan. Hana aneh. Itu kalau pelemah. Ya, lebih benar. Dengan peng maka pun juga. Tetapi saat Allah memberikan hidayah, saat itulah barulah nampak betapa rupanya iman lebih bermakna daripada 100 ekor unta. Dia Islam dan tidak lagi ikut. Yang mana dikatanya untuk menyadarkan orang yang tidak mendapat hidayah tak pernah berhenti-berhenti. Bapak Ibu berbahagia. Oleh kerana demikian di awal tahun secara umum saja malam ini dengan dua isi hadis tersebut yang tidak sistematis saya baca lagi. Dengan dua hadis tersebut. Dengan tujuan wal muhajiru ma hajara manahallah. Seorang yang berhijrah agar mendapatkan hari ini lebih baik dengan kemarin, maka kita harus selalu berusaha untuk jauh, lari, meninggalkan bukan negeri tetapi tinggalkan keadaan yang itu dilarang oleh Allah.
Kalau memang lingkungan itu adalah memang menjebak anak kita kepada suatu dilarang oleh Allah, maka pisahkan, hijrahkan dia ke tempat lain. Dihino bapa tanten 6 tahun tajuk. Oh, dia tamat 6 tahun bapa tanten katajuk dalam lingkungan PSK misalnya di Medan. Mahu dia ni 6 tahun ya buat dia nyanta dia ke wakil pastor. Itu akibatnya. Kita tidak melihat lingkungan. Hino tak pegah ne anjir mencewek ne harum ke pegah bena hadir ka ke bawah babah ke pegah. Otro bertanya bala tamat babatan tiak tiak kerja setajan ni indang ni agam yang pergaulan lingkungan yang tidak menentukan tanpa siapa bertanggungjawab. Nyo adalah hijrah. Makna hijrah, pindah lingkungannya walaupun mahai becut, aduh tak betul baik. Baik karena negara muha, bah menan kedehinan. Karena mengapa? Rasul dah ingatkan. Almar'u ala dini khalilihi. Ingat, orang sangat besar pengaruh untuk bagaimana kawan dia. Kibal lingkungan ji. Nah, oleh karena perhati baik-baik, mayukhalilu. Siapa kawan tempat dia tinggal. Orangnya masalah faktor kawan itu danyo harus mahai, payah hijrah. Bak tak pisah anak itu dengan lingkungan hana sehat, ini harus memang betul-betul berat. Dan berat, itulah hijrah. Makana hijratu ilallah wa rasul. Ya. Maka gunalah orang yang hijrah. Orang yang bantu orang hijrah. Lingkungan yang membela terhadap orang yang ingin menyelamatkan diri dan daripada bermacam lingkungan. Itulah ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin. Bagi mereka mendapat rezeki yang mulia. Warizqun karim, mendapat rezeki yang mulia. Apa ibu yang berbahagia? Menurut seorang ulama sebagai muhasabah akhir awal tahun yang bernama Sayyid Abbas Al-Mufsi, kalau saya enggak salah, dalam kitab Sirus pernah saya dapatkan dalam Sirus Salikin, kata beliau, keadaan jiwa kita tak lebih daripada 4 keadaan. Getanyonyo hana bisa lari daripada pet, hana limong. Keadaan getanyo udip uronyo pet hana iplung daripada salah satu petnyo. Macam. Nyo sebagai muhasabah yang dituntut di awal tahun agar kita lebih bagus di tahun depan. Adakala kita orang yang sedang mendapat nikmat dari Allah. Aduh. Adakala kita sedang mendapat cobaan, bala atau kesakitan dari Allah. Orangnya katanya pun tengah bertemu nikmat atau tengah kecoba. Tengah senang atau tengah susah. Tengah napeng atau tengah penceklik. Tengah sehat atau tengah sakit. 2 keadaan. Di rumah tengah mupakai ngamal nemin atau tengah bisa senyum-senyum biasa seperti masih bulan madu dulu, atau tengah ada tawa di getanyo tabarat iji tabarat tabarat tajak jak udah pu dapat jebuk payah tak uji leh kita mau lengkama baru dia jamhan tu takoi pupa piring-piring water. Atau keadaan seperti itu anak kita sekarang bisa kita untuk berinteraksi dengan baik, atau pulang kita turun dia lari. Nyo mandom-mandomnya 2 keadaan. Yang kelima, adakala kita saat ini sedang taat kepada Allah atau sedang maksiat. Bermacam. Pu katanya orangnya tengah taat kepada Allah, bak tak minta rezeki pun nak patuh lagi perintah Allah. Bak sosial, bak keadaan katanya interaksi dari publik, apakah kita orang yang baik-baik saja untuk berbuat taat kepada Allah atau tengah tak maksiat pada Allah. Bak tak tenang draw tebau dipnyo katanya taat kepada Allah atau maksiat. Bak tak mempok ngangan dapat berakah 62 jam bak kafir nyantaat pada Allah atau maksiat. Dalam bidang apapun, dari bidang hukum, bidang muamalah, bidang cari makan, bidang sosial, bidang silaturahmi, dalam berkeluarga, dalam memimpin anak, dalam menjalankan tugas. Apakah kita sedang taat atau kita sedang dalam keadaan maksiat?
Maka kata beliau, menyonyan pun macam kata rasa kedra tu. Empat katanya di antara pun. Nyan bela bedah kau mana untuk tu semayang dua rakaat, sembahyang tahajud, kalian dua pet blood rata thago. Tak rata thago di katanya. Oleh yang kata temang, andai kata kita hari ini sedang mendapat nikmat, maka hak Allah yang dituntut pada hamba itu bersyukurlah kepadanya. Menyagitanya dengan nikmat, syukur nikmat Allah yang. Alhamdulillah kau tengah sakit, ku ya Allah, nyo tengah senang, ku tengah sehat. Syukur kepada Allah. Pakai sehatnya, bak Allah you. Menyo sehat, ku pakai di urang sakit, kalih bau gatih bantuk mutajid gejak atas subuh. Pakan ku ira ku mantong ku peluk monyo pakan main bola mantong ku lawan jeru. Tapi pakan ha ku bedah subuh ya Allah. Syukur. Banding. Pakan pakai weh tangan bengah bingu, polimang ka ku bedah. Ana lepit truk dia tahu tak ada yo. Ada gunung talak. Pakan ya MTJ ha ya Allah. Syukur. Ya awai tu. Ini benda. Ya wadada orang lain ngan hana sempurna gebida Allah gaki gahana kau wadai gejak yang kike gejak masjid ge itikaf lah masjid ya Allah haira ku yang jup ku plung tengah macam gebi nikmat Allah motor ku na Honda ku na pupu yang ku cok na di rumah dumpu ku na pakan ya Allah ku jak masjid menyagedanya dan nikmat maka bersyukur kepadanya ya pakai dengan sehatnya. Gebi Honda pakai sehat tempat kerja Allah. Gebi getanya menyagetanya dalam keadaan bala, cobaan, sedih, sabar. Nah, Allah menuntut pada hambanya sabarlah. Ya, sabar. Ya Allah, puh hikmah ya Allah. Memang letat ka ilung kalimong ton Nabi sakit ya Allah. Tapi 60 ton yang kau likut kan Nabi sehat kelut. Memangnya sihat, tapi ya Allah, pun tujuan bisa sakit, pun ampun dosa lu, ya Allah, bukan ada tak dosa lu, bukan ya Allah. Nanti, sabar, bersabar sambil berusaha, baik sagai berukdan kepada Allah. Sabar. Kita nyo berokon, kita nyo tamukat lagu 20 juta atau 2 juta teuro, jino 200 ribu mukarat. Sabar. Sabar ya Allah apa hikmah ya Allah menyokanit Nabi ya Allah payah lumpunit pajo menyoberkan lum pajo engkau sabah sore sabah rumah dua go pajo payah tayong pek go pajo ya Allah menan jadi kan oban gebi lagi nyan cobaan sebab macam-macam cobaan itu minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfus wa thamara nyino kan tumakut kemana-mana akibat tumakut maka behe gedanya urang mekat hana behe urang belau na mahana bodrin hana to belau na pu tak kemiat ke bau tapa bunga tame ke dia ulang tai di petaban tapo peluang ke dia mana cek lebih murah di tebi atalong pejuko raya-raya ku murah ada gedanya cita berladu cobaan wana qasim minas samarat pukul bagai ada Allah sabar. Ya, hana lagi berakan bata dua mentang ya Allah si ura-ura bapa break dino banyo je sabar. Ya, sudah Isya. Yang kelima menyadirkannya tengah dalam keadaan taat fasyuhudul minnah. Nikmat Allah yang kata taatnya ngagetanya makin mantap dalam ibadah. Yang terakhir, kalau kita maksiat yang dituntut istighfar dan taubat kepada Allah. Nyan ciluk penting-penting buat macam nyan pat katanya menyertanya dalam masjid taubat insyaallah Allah akan buka pintu taubat lebih-lebih katanya di awal bulan Muharram yang cukup le hikmah mulai hari pertama sampai hari ke-10 Asyura yang le Allah pelipah dari hamba daripada bermacam-macam daripada haru-hara dan kesusahan hidup. Tuan fikir itulah yang dapat saya sampaikan pada malamnya. Mudah-mudahan ada manfaat di awal tahunnya dan mari sama-sama diketanya syukur nikmat Allahnya semoga kita menjadi hamba yang bersyukur
dan kita akan menjadi hamba lebih baik daripada sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang tentu lagi maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.